Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian, tentu dengan harapan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memelihara seluruh kehidupan, menjalani hidup karunia-Nya. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja, Kamis 28 Agustus 2025, Yeremia pasal 11, ayat 9 sampai ayat 17. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Dimuliakan nama-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Besar kasih setiamu kami nikmati, senantiasa pun memeliharakan kami, menjalani hidup karunia Tuhan. Firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Dengan kuasa Roh Kudus kiranya kami dimampukan, tidak hanya membaca firman-Mu ini, juga tidak hanya mendengarkannya, tetapi diteguhkan dalam iman dan pengharapan untuk senantiasa melakukan segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Layakkanlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 11, ayat 9 sampai ayat 17, berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka, yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para alamu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nasar-nasar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai mereka, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, Ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam, yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Amin firman Tuhan. Jatuh kembali pada kesalahan. Tema renungan kita pada saat ini. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia, yang memeliharakan semua umat dan semua ciptaannya di muka bumi ini. Demikianlah Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia,
maka umatnya pun mestinya setia dalam seluruh pemeliharaan dan kasih Allah yang dinyatakan kepada semua umat. Namun pun demikian, umat Allah dalam seluruh kehidupannya melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini mengungkapkan bahwa umat Tuhan dalam bacaan ini, yakni orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, telah melakukan persepakatan yang jahat, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ayat 9 bacaan ini. Umat Tuhan ini jatuh kembali pada kesalahan nenek moyang yang dahulu telah menolak firman Tuhan. Umat Tuhan ini mengikuti Allah yang lain, tidak lagi beribadah kepada Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tetapi umat Tuhan ini melakukan segala sesuatu dengan membuat persepakatan untuk beribadah kepada Allah yang lain. Ayat 10 bacaan kita ini. Sehingga dengan persepakatan jahat yang telah dilakukan oleh orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, membawa Tuhan untuk melakukan satu hal yang penting bagi umat Tuhan, supaya umat Tuhan menyadari bahwa tanpa Tuhan, maka malapetaka akan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan ini. Dan malapetaka tersebut tidak akan dapat dihindari. Bahwa sekalipun umat Tuhan ini berseru kepada Tuhan, namun Tuhan tidak akan mendengarkan. Ayat 11 bacaan kita. Juga kepada hambanya, yaitu Yeremia, Tuhan menyampaikan agar Yeremia pun dalam ketegasan kepemimpinan tidak usah menyampaikan permohonan kepada Tuhan atas kehidupan umat Tuhan yang telah jauh dari Tuhan. Ayat 14 bacaan kita ini. Tuhan telah menetapkan untuk tidak menerima lagi persembahan dari umat Tuhan ini. Oleh karena sakit hati Tuhan kepada umatnya yang telah membakar korban kepada Baal. Ayat 17 bacaan ini. Umat Tuhan telah bersepakat untuk tidak setia lagi kepada Tuhan. Umat Tuhan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kembali kepada kesalahan untuk tidak setia kepada Tuhan. Ketidaksetiaan inilah, yakni menyembah kepada Baal, membakar korban kepada Baal, mengikuti jalan-jalan Baal, dan membuat mezbah untuk Baal, beribadah kepada Baal, membuat Tuhan menetapkan keputusan untuk tidak lagi menerima persembahan dari umatnya ini. Tentu ini satu pelajaran besar bagi kita semua tentang kesetiaan kepada Tuhan. Tentang sesuatu yang dipandang oleh Tuhan adalah jahat di matanya. Kejahatan yang dilakukan oleh umat dalam bacaan ini adalah kembali melakukan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang umat Israel pada zaman dulu. Tidak setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan tentu dipertaruhkan dalam seluruh kehidupan kita. Berkomitmen untuk melakukan firman-Nya. Berkomitmen hidup dalam kuasa-Nya untuk melakukan semua kehendak-Nya. Saya dan kita semua rentan untuk jatuh kembali pada kesalahan. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan, mengakui dosa yang sudah kita lakukan. Namun hidup yang kita jalani adalah hidup yang berjumpa dengan segala sesuatu dalam perjalanan ini, dan segala sesuatu itu bisa membuat kita dan menggodai kita melakukan lagi dan lagi dan lagi
semua hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Seperti umat Tuhan dalam bacaan ini, kita juga bisa jatuh kembali pada kesalahan, sekalipun sudah berkomitmen di hadapan Tuhan untuk meninggalkan dosa dan kesalahan. Sekalipun sudah mengatakan kepada Tuhan, "Ya, aku tidak melakukannya lagi Tuhan. Ampuni, kasihi aku Tuhan. Berikan kesempatan untuk melakukan yang baik." Bertahan dalam pencobaan itu tidak mudah. Ibu bapak, saudara-saudara, dan kita semua tidak mudah. Namun, mesti percaya, dalam semua itu memang sangat penting terus berserah kepada Tuhan, memohon pengasihannya, dan menyadari dengan sungguh kita gampang tergoda, kita lemah. Namun di balik kelemahan itu, di balik kegampangan atau semua hal yang bisa membuat kita tergoda melakukan lagi dan lagi kesalahan di hadapan Tuhan, memang dibutuhkan kekuatan besar. Dan kekuatan besar itu dengan ketekunan membaca firman-Nya, ketekunan hidup di dalam Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, setia kepadanya, dan ini yang dipertaruhkan dalam seluruh hidup kita. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi, adalah Allah yang mengampuni. Namun pun demikian, kasih Allah dan pengampunan Allah bukanlah sesuatu yang murahan, yang gampang saja didapatkan. Bisa saja saya melakukan kesalahan ini, saya kembali lagi kepada dosa saya kembali lagi pada manusia lama. Ya, nanti lagi saya datang pada Tuhan memohon pengasihannya. Nanti lagi saya mengakui dosa. Kasih dan pengampunan dari Allah bukanlah kasih dan pengampunan yang murahan. Saya bisa melakukannya lagi, namun kembali lagi melakukannya. Saya datang lagi mengakui dosa saya, dan nanti lagi meminta Allah mengampuni saya. Komitmen di hadapan Tuhan dipertaruhkan dalam seluruh kehidupan kita. Memang, Alkitab berbicara tentang kasih-Nya yang besar, tentang kuasa-Nya dalam hidup manusia, yang akan mengubahkan setiap manusia dari hidupnya yang lama. Namun sangat penting, konsistensi atas apa yang sudah dilakukan dalam hal hubungan dengannya, dalam kesetiaan. Sekali kita sudah melakukan pengakuan dosa di hadapannya dalam pertobatan, maka mestinya setia untuk terus-menerus hidup melakukan kebenarannya, walaupun memang itu tidaklah mudah. Perlu menahan diri untuk tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi melakukan kesalahan. Dan semua itu membutuhkan ketekunan iman, membutuhkan kekuatan besar. Dan kekuatan besar itu kita dapatkan dengan kuasa Roh Kudus. Berdoalah kepadanya, mintalah Roh Kudus menuntun hidup ini, memampukan bertahan untuk tidak lagi jatuh kembali kepada kesalahan, untuk tidak lagi melakukan semua hal yang sudah kita akui di hadapannya. Sehingga dengan semua itu kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus bertahan untuk hidup setia kepadanya, karena itulah yang dikehendakinya. Selamat hidup setia kepada Tuhan, mengelola kehidupan menurut kehendaknya. Percayalah, Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam tangan kuasa-Mu kami berserah ya Tuhan, karena kami tahu dan percaya hidup yang kami jalani pada saat ini bukanlah hidup yang mudah dan gampang. Kami memang telah menerima penebusan dari Yesus Kristus Tuhan kami. Namun dalam perjalanan hidup kami, sungguh menyadari kami rentan melakukan dosa. Kami rentan melakukan dan kembali kepada hidup yang lama. Dan sungguh percaya, hanya dengan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, kami akan dimampukan bertahan untuk hidup dalam kesetiaan kepada-Mu. Kiranya Roh Kudus ya Tuhan, terus menuntun kehidupan kami,
melakukan kebenaran menurut kehendak-Mu, dan sekiranya kami dijauhkan dari hidup, untuk kembali lagi kepada kesalahan. Kehidupan umat-Mu dalam bacaan ini menjadi contoh bagi kami. Dan biarlah semua ini dimampukanlah kami melakukan seturut kehendak-Mu, karena semua ini adalah teladan bagi kami, menjadi contoh bagi kami. Kami menaruh harap hanya pada-Mu saja ya Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami disertai dan dipeliharakan oleh Tuhan dalam berbagai kapasitas kami, dalam berbagai profesi kami, dalam berbagai pelayanan dan pekerjaan kami. Ketika kami di rumah, ketika kami di luar rumah, ketika kami di tempat usaha dan tempat kerja kami, ketika kami dalam kesendirian, ketika kami bersama dengan keluarga kami, ketika kami berjumpa dengan sesama kami, dan ketika kami melakukan apapun, diberkatilah kami dan memampukan kami untuk bertahan dengan iman kepadamu, dan kami pun dapat menjadi contoh melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan-Mu. Pemeliharaanmu Tuhan menjadi jaminan dalam seluruh kehidupan kami, karena kami tahu dan kami percaya, tanpa Tuhan, semua apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan adalah sia-sia. Sungguh-sungguh Tuhan, kami datang kepadamu, biarlah kami senantiasa hidup dalam kesetiaan kepadamu saja. Peliharakanlah kami, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami, di lingkungan kami di mana saja kami berada, dalam kehidupan bersama dengan masyarakat, dalam kehidupan bersama para pemimpin kami, dalam kehidupan bersama dengan pemerintah kami, sehingga seluruh kehidupan kami mengalami damai sejahtera dari-Mu saja. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.